Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang ilmu tauhid, ilmu akidah, yaitu yang berkenaan dengan sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah di kesempatan ini sudah menginjak kepada pembahasan tentang sifat al-wahdaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyatu fi dzati wa fi sifati wa fil af'al. Dan wajib bagi hak Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sifat al-wahdaniyah, esa Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam zatnya, di dalam sifatnya, dan di dalam perbuatannya. Wa ma'na al-wahdaniyati fi dzat, dan arti daripada esanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam zatnya adalah annaha laysat murakkabatan min ajza'in muta'addidah, bahwasanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak tersusun dari bagian-bagian yang berbilangan. Wa ma'na wahdaniyati fi sifat, dan arti esanya Allah di dalam sifatnya annahu laisa lahu sifatani fa aktsaru min jinsin wahidin ka qudrataini wa hakadha, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu dua sifat atau lebih dari satu jenis atau dari satu jenis warna sifat, seperti kakudrataini, dua sifat kuasa, wahakadha, dan seterusnya. Walaysa li ghairihi sifatun tushabbihu sifatahu ta'ala, dan tidak ada bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat yang menyerupai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'na wahdaniyati fil af'al, dan arti daripada esanya Allah di dalam perbuatannya annahu laisa li ghairihi fi'lun minal af'al, bahwasanya tidak ada bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu perbuatan daripada perbuatan-perbuatan. Wadidduha at-ta'addudu, adapun sebaliknya daripada sifat al-wahdaniyah adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbilangan. Wa dalilu ala dzalika, adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah wajib al-wahdaniyah yaitu esa, dan mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala at-ta'addud berbilangan. Annahu law kana muta'addidan, bahwasanya andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbilangan, lam yujad syai'un min hadhil makhluqat, maka tidak akan bisa dijumpai, ditemui satu perkara pun dari makhluk ini. Penjelasannya sekarang para jamaah sekalian, bahwa yang dimaksud dengan wajib di sini adalah wajib akli, wajib menurut hukum akal. Artinya bisa dimengerti, bisa dipahami oleh manusia yang berakal sehat, yang objektif, yang adil, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat al-wahdaniyah, yaitu esa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dimengerti oleh manusia yang berakal sehat, yang objektif, yang adil di dalam pemikirannya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak wahdaniyah. Nah, kenapa saya katakan? Sebab di dalam istilah akal ada akal ghorizi dan ada akal tabi'i. Akal manusia itu yang disebut dengan akal ghorizi adalah akal yang sehat, yang waras, yang objektif di dalam penilaian, yang adil di dalam penilaian. Beda dengan akal tabi'i, makanya tidak dipakai di sini. Akal tabi'i ini adalah akal manusia yang sehat, yang waras, akan tetapi tidak objektif dan tidak adil di dalam pemikirannya, di dalam penilaiannya. Karena sudah terkadang akal tabi'i ini banyak dimasuki dengan sentimen. Karena kenapa? Dikuasai oleh nafsu yang dikendalikan oleh setan. Sehingga contoh nih akal tabi'i, ada seseorang menyampaikan kebenaran, ada seseorang menyampaikan yang hak. Kita tahu, bahkan bisa dimengerti oleh akal kita kalau itu yang disampaikannya benar, yang disampaikannya hak.
Akan tetapi karena terlanjur di dalam hati kita sudah ada benci terhadap orang tersebut, maka kebenaran yang keluar yang disampaikan oleh orang tadi tidak diterima oleh kita, bahkan terkadang disalahkan. Karena kenapa? Akalnya sudah tidak objektif, tidak adil, sudah dipenuhi dengan sentimen yang dikendalikan oleh nafsu, yang dikendalikan oleh setan. Nah itu. Nah sekarang bagaimana maksud wajib menurut hukum akal? Bukan dari semenjak adanya akal, ya, bukan dari semenjak adanya akal, dan bukan karena di mana akal itu ada kemudian wajibnya juga ada, di mana akal tidak ada wajibnya juga tidak ada, bukan seperti itu. Akan tetapi yang dimaksud adalah sekalipun akal itu tidak ada, sekalipun akal itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti terus-menerus sifat al-wahdaniyat itu ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman akal yang bisa menemukannya, begitu. Nah sekarang bagaimana pandangan hukum syarat? Pandangan hukum syarat terhadap wajib akalnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib al-wahdaniyah, esa, tunggal, satu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, hukum syarat. Nah, yang memerintahkan, yang mengadakan, yang menurunkan hukum syarat adalah Allah dan Rasulnya. Nah, Allah dan Rasulnya itu menetapkan bahwa pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu al-wahdaniyah, sehingga pendapat hukum akal ini dibenarkan, ya, dibenarkan oleh hukum syarat. Karena kenapa? Andai kata hukum akal, ya, andai kata pendapat akal ini tidak sesuai dengan hukum syarat, maka batal. Hukum akal manakala bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum syarat, maka batal. Yang kedua, hukum syarat mewajibkan kepada semua manusia baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik berakal untuk bertauhid. Tapi di dalam bertauhidnya tidak cukup hanya percaya saja, ya, tidak cukup hanya percaya saja terhadap wahdaniyatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi wajib terus bertauhid terhadap esanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mewahdaniyatkan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus menerus, secara kontinu. Nah isinya ada tiga. Pertama, mengesahkan ma'bud, artinya hanya Allah saja yang disembah oleh kita, yang diibadahi oleh kita. Nah andai kata tidak, andai kata ada selain Allah yang kita sembah, maka hukumnya itu adalah musyrik. Kemudian yang kedua, mengesahkan matlub, artinya hanya perintah Allah yang kita ikuti dan hanya larangan Allah yang kita jauhi. Itu namanya mengesahkan matlub. Nah andai kata tidak demikian, umpamanya ada perintah selain Allah yang kita taati, seperti perintahan nafsu, seperti perintahan syaitan. Nah umpama kita ada masih mengikuti seperti itu, maka hukumnya fasik. Yang ketiga isinya mengesahkan maksud, artinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan, kita ingin mencari ridhonya. Hanya ridho Allah yang kita tuju. Nah itu namanya mengesahkan maksud. Andai kata ada ridho selain Allah yang kita cari, umpamanya ibadah kita, keislaman kita hanya semata-mata karena mertua, karena tetangga, karena kekasih dan lain sebagainya, maka itu hukumnya musyrik khafi. Hukumnya musyrik khafi. Ini namanya dosa hati. Yang ketiga, hukum syarat melarang manusia baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik berakal, dia hidup dalam keadaan tidak yakin, ya tidak yakin beriman kepada Allah. Nah itu dilarang oleh hukum syarat. Atau dia iman
akan tetapi dia musyrik, itu pun dilarang oleh hukum syara. Atau dia bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tidak ma'rifat, artinya dia tidak yakin, kemudian dia tidak yang diimaninya juga dia tidak tahu sebenarnya, artinya tidak sesuai atau tidak akur dengan fakta gitu, urusan-urusan sifatnya tidak sesuai yang kita ibadahinya umpamanya, atau juga tidak berdasarkan dalil, baik dalil nas atau dalil akli. Nah, dalil akli ini yang ijmali minimal, sebab itu fardu ain, dalil ijmali itu dalil secara garis besar. Nah, sekarang dia bertauhid tapi tidak ma'rifat, itu pun dilarang oleh hukum syara. Kemudian dia ma'rifat, mengetahui. Nah, dia bahkan sesuai patokan ma'rifatnya itu 3. Tadi yakin, kemudian muwafiqun lil waqi'i, sesuai dengan fakta, kemudian nasyi'un an dalili, berdasarkan dalil, akan tetapi dia tidak tasdik, tidak membenarkan. Sudah ma'rifat tapi tidak membenarkan. Atau sekarang dia sudah beriman, kemudian dia tidak musyrik, kemudian dia bertauhid, kemudian dia ma'rifat, kemudian dia tasdik, membenarkan, akan tetapi tidak id'an, tidak tunduk, tidak patuh kepada Allah, maka itu pun dilarang oleh hukum syara. Atau dia sudah tunduk, sudah patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tidak qabul, dia tidak menerima dengan semuanya itu, dengan aturan-aturan itu dia tidak menerima, itu pun dilarang oleh hukum syara. Nah, sekarang wajibnya wahdaniyah adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hak yang menyebut. Oleh karenanya wahdaniyat adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kewahdaniyatan Allah, keesaan Allah, ketunggalan Allah itu tidak tergantung kepada dipercayanya oleh makhluk. Artinya sekalipun manusia tidak ada yang mempercayainya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa al-wahdaniyat, esa Allah, tunggal Allah, satu Allah. Sekalipun makhluk tidak ada yang beriman, satu pun tidak ada yang mengimani Allah, Allah senantiasa al-wahdaniyat, yaitu esa. Sekalipun Rasul tidak diutus oleh Allah, itu pun Allah senantiasa al-wahdaniyat. Sekalipun alam semesta tidak diciptakan oleh Allah, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu al-wahdaniyat. Nah, itu disebut fi haqqihi ta'ala, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 91, Allah berfirman, Subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua sifat-sifat yang disifati oleh kaum musyrikin. Allah itu maha suci dari semua sifat-sifat yang disifati oleh kaum musyrikin. Sekarang yang dimaksud dengan kalimah al-wahdaniyat menurut bahasa atau menurut lugat itu artinya satu Allah, esa Allah, tunggal Allah. Akan tetapi yang dimaksud di dalam ilmu tauhid, di dalam ilmu akidah dengan kalimah al-wahdaniyat adalah tidak ada bilangannya. Allah tidak ada bilangannya, tidak terkurung oleh bilangan. Satunya juga bukan dari hasil menyatukan dari bagian-bagian yang terpisah gitu. Bukan hasil menyatukan, merangkapkan dari bagian-bagian yang terpisah. Bukan satunya Allah, esanya Allah bukan seperti itu. Sebab andai kata satunya Allah itu dari hasil menyatukan dari bagian-bagian yang terpisah, itu namanya tetap berbilangan. Kan kalau kita terdiri ini makhluk manusia, ini berbilangan. Ya, satunya kita ini berbilangan, terdiri dari bagian atas kepala, kemudian bagian leher, kemudian bagian badan, kemudian bagian pinggang, kemudian bagian kaki, ada tangan, ada kaki, gitu kan. Nah, itu terdiri dari bagian. Nah, Allah itu maha suci dari semua itu.
Tidak seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Bukan juga dari hasil menyatukan dari pihak luar. Umpamanya satunya Allah adalah 4 atau 5 atau 6 atau 7 dan lain sebagainya. Tidak seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esanya Allah itu tunggal, esanya Allah itu satu esanya Allah, tunggal esanya Allah, tidak berbilangan, tidak bisa diukur oleh ukuran, tidak bisa dibilang oleh bilangan, sebab Allah itu al-wahdaniyat, tidak ada bilangannya. Nah, mungkin keterangan sifat al-wahdaniyat karena panjang sekali, untuk sementara di bagian yang pertama ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti silahkan untuk ditonton kembali bagian fat yang keduanya. Bagian yang keduanya insya Allah mungkin setelah ini akan disampaikan. Tetapi untuk sementara bagian pertama saya cukupkan dulu sampai di sini karena begitu panjangnya pembahasan tentang al-wahdaniyat. Jangan sampai dilewatkan karena pembahasan wahdaniyat harus sampai tuntas. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.